Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 30 dengan tema Jemaat yang Sehati Sepikir. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini memberitahukan kepada kita tentang bagaimana penyebaran orang percaya kepada Tuhan sampai ke Antiokhia. Antiokhia ini merupakan salah satu ibu kota Romawi. Perlu diketahui bahwa pada waktu itu ibu kota Romawi ada 3. Pertama di Roma sendiri, kedua di Alexandria, dan ketiga adalah di Antiokhia. Antiokhia ini ibu kota dari Romawi Syria. Selain itu juga, selain Antiokhia adalah ibu kota, Antiokhia ini adalah kota perdagangan. Kota perdagangan berarti banyak orang yang datang ke kota itu dan sangat ramai. Populasi dari masyarakat itu sangat banyak. Selain penduduk asli dari Antiokhia itu yang banyak, dan banyak juga tentunya orang dari luar Antiokhia yang datang. Kita melihat bahwa dalam perkembangan orang percaya kepada Tuhan di Antiokhia itu telah banyak. Dan aktivitas-aktivitas mereka, orang percaya ini sangat baik. Mereka benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kasih. Dan hidup dalam beribadah kepada Tuhan. Ternyata kehidupan yang demikian bukan hanya saja diketahui oleh orang-orang di Antiokhia, tetapi juga di Yerusalem. Kalau kita berbicara jarak tempuh antara Antiokhia dan Yerusalem itu sangat jauh. Tetapi justru berita tentang kehidupan orang percaya di Antiokhia sampai di Yerusalem. Dan jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas. Perlu diketahui bahwa Barnabas ini sebenarnya nama aslinya adalah Yusuf. Dia adalah orang Yahudi dari suku Lewi yang tinggal di Siprus. Dia sekali lagi orang suku Lewi yang tinggal di Siprus. Dan dia adalah orang yang baik, orang yang rendah hati, dan orang yang suka memperhatikan orang lain. Dan dia juga salah satu pemimpin jemaat Kristen. Kenapa jemaat Yerusalem mengutus Barnabas? Perlu kita pahami bersama bahwa jemaat Yerusalem ini adalah mempunyai otoritas tersendiri. Itu yang harus kita pahami. Bahwa sekali lagi jemaat Yerusalem ini mempunyai otoritas tersendiri. Punya hak pengawasan, punya hak untuk melihat perkembangan dari jemaat-jemaat yang ada. Jadi sekali lagi dia punya otoritas untuk mengawasi perkembangan jemaat-jemaat yang ada di luar Yerusalem. Kenapa demikian? Karena Yerusalem itu bisa dikatakan adalah tempat berkumpulnya, tempat beribadah, ataupun disitulah rasul-rasul itu ada. Termasuk tentunya Petrus sebagai pimpinan
jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Barnabas ini dilihat bahwa sangat baik, sehingga Barnabas juga membimbing, menasihati agar tetap takut akan Tuhan. Dia membawa orang untuk takut akan Tuhan. Tetapi Barnabas melihat bahwa pelayanan membimbing, mengajar ini harus dilakukan secara intens, harus dilakukan secara baik. Oleh sebab itu, dia pergi ke Tarsus untuk memanggil Paulus, karena Paulus pada waktu itu ada di Tarsus. Jadi pertanyaan kepada kita, apakah Barnabas ini pergi ke Tarsus tidak diketahui oleh jemaat di Antiokhia? Tahu, karena dia memberitahukannya. Apakah jemaat mengiyakan? Tentu dia mengiyakan. Walaupun sebenarnya jemaat itu tahu bahwa Paulus ini adalah salah satu orang yang mengejar dan menyiksa orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, pengikut-pengikut Yesus Kristus. Bahkan dalam pembunuhan Stefanus, Paulus pun ada di situ. Tapi karena dia sudah bertobat dan percaya, dipanggil oleh Yesus Kristus menjadi rasul, maka dia melakukan pengajaran-pengajaran, pemberitaan firman tentang Yesus Kristus. Hal yang kedua, bahwa penyebaran ataupun iman yang berkembang pada waktu itu diajarkan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Sehingga pemahaman tentang iman Yesus Kristus masih terbatas, masih dangkal. Oleh sebab itu, Rasul Paulus datang untuk membimbing dan mengajarkan iman sesuai dengan pengajaran rasul-rasul yang itu takut akan Tuhan dan juga hidup di dalam persekutuan Yesus Kristus. Agar iman mereka semakin berkembang. Itu yang harus dilihat. Dalam perkembangan selanjutnya, bahwa kalau kita melihat, datang juga beberapa orang dari Yerusalem ke Antiokhia. Jadi memang kehidupan beriman jemaat di Antiokhia itu mempunyai magnet tersendiri, mempunyai berita sendiri. Sehingga bukan saja jemaat-jemaat yang lain, rasul-rasul memahami sehingga mereka mengutus Barnabas, ada juga orang-orang lain yang datang di Antiokhia. Di sini dikatakan bahwa pada waktu itu datanglah beberapa nabi di Yerusalem, di Antiokhia. Beberapa nabi yang datang. Perlu kita ketahui bahwa nabi ini sama sebenarnya, nabi dalam perjanjian lama dan nabi dalam perjanjian baru ini sebenarnya sama sifatnya. Sama soal statusnya, sama. Hanya di sini ditekankan bahwa nabi itu dikuasai oleh roh. Sama. Nah, salah satu nabi yang bernama Agabus berdiri, bangkit dengan kuasa roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan. Seluruh dunia. Nabi ini harus kita pahami bahwa dia juga merupakan seorang nabi Tuhan yang dikuasai oleh roh dan menyampaikan wahyu, penglihatan ataupun nubuat. Dan ini
nubuat atau suatu penglihatan yang wahyu yang dia sampaikan akan terjadi kelaparan di seluruh dunia. Respon yang dilakukan oleh jemaat orang yang percaya kepada Tuhan adalah mengumpulkan harta. Mereka itu mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Dan inilah buah iman. Dan harus kita pahami bahwa inilah salah satu buah pengajaran dari Rasul. Dalam hal ini, Rasul Paulus. Mereka itu memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan. Tidak disamaratakan, sesuai dengan kemampuan. Karena kita ketahui bahwa jemaat orang percaya itu ekonominya itu berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang setengah kaya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ditekankan bahwa sesuai dengan kemampuan. Dan sumbangan itu ketika terkumpul mereka serahkan kepada Barnabas dan Rasul Paulus untuk diserahkan ke Yerusalem. Jadi ini punya keteraturan. Dikumpul secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan diserahkan kepada Rasul Paulus dan Barnabas untuk dibawa ke Yerusalem. Jadi teratur semua. Itulah berjemaat. Semua itu diatur secara sistematis sehingga tidak ada yang berpikir secara sendiri-sendiri, tetapi bagaimana semua diatur secara teratur, ditata-layankan agar terlihat bahwa inilah satu gereja yang benar-benar diatur dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita jemaat yang sehati sepikir. Pertama, kalau kita memahami tema ini, maka kita harus melihat, kalau kita berbicara tentang jemaat yang sehati sepikir, maka harus kita pahami bahwa hidup bersama-sama dan takut akan Tuhan. Itu sekali lagi, jemaat yang sehati sepikir berarti jemaat itu hidup secara bersama-sama dan takut akan Tuhan. Dan yang berpikir bersama-sama untuk kemajuan jemaat, kemajuan persekutuan, dan saling menghargai satu dengan yang lain, dan juga saling memahami tentang kemampuan dan keberadaan ekonomi yang ada di jemaat dan kemampuan karisma yang ada di tengah-tengah jemaat. Hal yang kedua yang harus kita pahami bahwa sehati sepikir ini adalah sekali lagi untuk kemajuan bersama. Untuk kemajuan bersama. Tidak memikirkan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu kalau kita lihat bahwa di jemaat Antiokhia ini itu dikatakan hidup di dalam kasih dan membantu terhadap orang lain secara bersama-sama dan dalam kemampuan yang ada kepada mereka masing-masing. Saling membantu dengan kemampuan dan tidak ada yang saling meremehkan ataupun menghina. Kok kemampuanmu hanya ini? Kok hanya ini kalian berikan, kamu berikan? Tidak. Mereka menghargai, mereka menghormati. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 12, kita melihat bahwa ketika mereka itu setelah berada di kota masing-masing, secara serentak mereka kumpul, mereka beribadah, dan mereka itu mendengarkan firman Tuhan.
Coba lihat, secara serentak. Serentak berarti secara bersama-sama, kumpul, beribadah. Jadi persekutuan itu persekutuan yang diciptakan secara bersama-sama. Itulah yang dikatakan sehati, sepikir, dan mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, dalam Nehemia dikatakan bahwa siapa yang mempunyai tugas, siapa yang mempunyai karisma dalam soal membaca dan mengajar, itulah yang diberikan tugasnya. Itu yang dia. Jadi saling melengkapi dan menguatkan untuk membangun dan mengajar agar jemaat itu hidup dalam takut akan Tuhan dan punya progres kehidupan, punya progres kemajuan. Itulah sehati sepikir. Jadi untuk diri sendiri, untuk kehidupan bersama, dan untuk kehidupan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.